Sahabat Shalom. Ya, Bapak Yahweh memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Nah, di sahabat kali ini Bapak Ibu, ada satu tema yang saya angkat. Saya beri judul, dipanggil untuk menjadi pemimpin. Semua mau jadi pemimpin Bapak Ibu? Ya, kalau mau jadi pemimpin kita baca dulu. Ya, di dalam pembacaan, Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Amin. Ya, jelas Bapak Ibu. Kita tidak akan menjadi ekor, kita akan menjadi kepala. Kita akan naik dan kita tidak akan turun. Semua pasti jawab seperti itu. Bapak Ibu mau diproses? Setuju. Kalau kita mau jadi kepala, kita mau naik, kita harus mengalami proses. Ya, kita tidak bisa duduk ongkang-ongkang kaki, diam, lalu kemudian tiba-tiba kita jadi kepala, kita berbisnis, kita di dalam lingkungan pekerjaan kita juga mengalami proses. Ya, tidak mungkin kita mau instan-instan saja. Sesuatu yang instan itu berbahaya Bapak Ibu. Ya, mie instan juga kalau terlalu berbahaya. Apalagi kita menuju proses kehidupan kita, ya, di dalam dunia ini tentunya kita harus melewati proses supaya kita betul-betul menjadi umat pilihan Bapak Yahweh yang matang dalam iman. Ya. Nah, kita akan bahas salah satu tokoh yang cukup fenomenal dan cukup terkenal di dalam kitab suci. Dia disebut Moshe Rabbeinu. Ya, dia disebut Moshe Rabbeinu. Kenapa Moshe Rabbeinu Bapak Ibu? Ya, Moshe Rabbeinu itu karena dia disebut imam besar, raja besar. Karena kenapa? Yang menulis Torah itu Moshe. Ya, yang membuat sampai kita mengikuti perintah-perintahnya Bapak Yahweh karena tulisannya Moshe. Ya. Kalau dia tidak tulis kitab Torah, kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang Bapak Yahweh perintahkan dan mana yang Bapak Yahweh larang. Makanya dia disebut Moshe Rabbeinu. Umur Moshe itu 120 tahun. 120 tahun itu berarti 40 kali 3. Kenapa 40 kali 3 Bapak Ibu? Ya, karena Moshe dia hidup di 3 fase kehidupan dia. Ya, gambarnya jelas. Kita baca di Ulangan 34 ayat 7. Moshe berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. 120 tahun Bapak Ibu. Ya. Kalau sekarang umur 40 masuk 50 sudah mulai buram. Iya kan? Ya, syukur-syukur kalau mata masih bisa membaca Alkitab yang kecil itu. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin baca ada yang mungkin pakai kacamata tapi lensanya agak tebal, ya. Tapi Moshe dia diberikan suatu karunia oleh Bapak Yahweh bahwa sampai umur 120 tahun dia masih kuat. Masih strong, ya, kekuatannya belum hilang, matanya belum rabun. Nah, Moshe hidup di 3 fase kehidupan dia. Kalau berbicara yang tadi saya bilang 120 itu 40-nya kali 3. Ya, ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Angka 40 Bapak Ibu pernah kita belajar kan? Angka 40 itu angka yang luar biasa. Nah, angka 40 kalau di dalam kehidupan bangsa Yahudi atau bangsa Israel, 40 itu berbicara mengenai angka generasi.
Jadi ketika setiap 40 tahun pasti ada terjadi sesuatu dalam generasi saat itu. Itu terjadi sampai sekarang. Sampai di Israel yang sekarang. Nah, karena itu Mose juga mengalami masa-masa itu. Masa 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, dan 40 tahun ketiga. 40 tahun pertama Bapak Ibu, ya, sama kita ketahui, Mose dia diangkat oleh putri Firaun sampai dia umur yang ke-40. Makanya dia juga disebut putra mahkota. Putra mahkotanya Mesir. Ya, karena dia diangkat anak oleh putrinya Firaun. Nah, ketika Mose lahir, saat itu bangsa Israel masih dalam perbudakan. Masih di dalam penguasaannya bangsa Mesir. Sehingga kesempatan untuk Mose sekolah, Mose belajar itu tidak ada. Namanya budak, ya tetap kerjanya cuma kerja paksa. Kesempatan untuk mau belajar, untuk mau sekolah ya tidak bisa. Karena pasti ditekan. Tidak mungkin orang yang menjajah mau orang yang dijajah itu lebih pintar daripada orang yang menjajah. Ya, tetap dia ingin orang yang dijajah itu bodoh terus. Makanya bangsa Israel saat itu tidak diberikan kesempatan, hanya kerja paksa. Nah, akhirnya Mose mau tidak mau dia dipisahkan dari keluarganya. Ya, ibunya mengambil dia ketika dia lahir, lalu kemudian orang tuanya menghanyutkan dia di sungai Nil. Ya, lalu kemudian ceritanya dia ditemukan oleh putri Firaun. Nah, Firaun ini dia punya anak bukan saja yang putri, ada putra juga. Ya, putra mahkota juga ada, namanya Ramses. Nah, dia ini adalah pemilik tahta di Mesir, pemilik tahta pertama. Sementara Mose, dia pemilik tahta kedua, karena dia diangkat anak oleh putri Firaun. Sama seperti kita tahu di contoh di Inggris, ya, ada Pangeran William dan Pangeran Harry. Pangeran William itu dia putra mahkota yang pertama, Pangeran Harry itu putra mahkota kedua. Tapi kemudian ketika Pangeran William dia punya anak ada dua, itu berarti Pangeran Harry dia putra mahkota keempat. Bapak Ibu bisa paham ya? Karena dia tidak turun langsung kepada adik, dia mesti turun ke anaknya dulu. Jadi ketika Pangeran William ya dia punya anak yang pertama, anak yang kedua itu putra mahkota yang kedua, ketiga Pangeran Harry putra mahkotanya yang keempat. Itu ya. Jadi Mose juga begitu. Dia dapat kedudukan sebagai putra mahkota yang kedua. Nah, ini dimaksudkan oleh Bapak Yahweh ada kesempatan karena Bapak Yahweh itu punya rencana. Sekali dia bersabda, rencananya tidak mungkin gagal. Dia harus menyelamatkan bangsa Israel karena bangsa itu adalah bangsa pilihan dia. Tidak mungkin bangsa Israel akan menjadi budak selama-lamanya di tanah orang. Nah, karena itu dari bangsa Israel muncullah satu tunas baru, yaitu yang namanya Mose. Nah, Mose ini Bapak Ibu, dia sebenarnya bukan dipersiapkan sebagai putra mahkotanya Mesir, tapi dia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Ya, oleh karena itu kenapa dia harus prosesnya dia harus diambil oleh putri Firaun. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya dia bisa sekolah, dia bisa belajar, bisa tahu cara berperangnya itu bagaimana, bisa tahu strateginya bagaimana, bisa tahu mengelola pemerintahan itu bagaimana. Sekarang kalau dia jadi budak, ya dia mungkin tidak tahu apa-apa, tidak mungkin tiba-tiba langsung dia muncul jadi pemimpin. Nah, dia harus diproses dulu, walaupun itu di tempat yang salah, di tempat yang ada penyembahan berhala-berhalanya. Tapi Tuhan pakai dia untuk mendidik Mose, supaya Mose bisa menjadi pemimpin masa depan untuk bangsa Israel. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sama seperti kita tidak mungkin dididik oleh Bapak Yahweh, dididiknya sebentar saja. Ya, kita harus dididik secara matang, diproses secara matang. Kematangan itu bukan ukurannya kita, bukan nilainya kita,
tapi kematangan itu datangnya dari Bapa Yahweh. Kalau Bapa Yahweh melihat kita sudah matang, baru Dia mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Ya. Nah, kemudian fase yang kedua. Fase yang kedua, setelah umur 40 tahun, Moshe lari. Ya kan, kalau kita baca, dia membunuh salah satu pengawalnya orang Mesir, sehingga dia lari. Nah, dia lari, dia mengembara di padang gurun, sampai akhirnya dia kemudian bertemu dengan imam besarnya orang Midian, namanya Yitro. Ya. Nah, Moshe kemudian menjadi gembala. Dia menjadi dia mengembalakan domba-dombanya, kambing-kambingnya itu Yitro. Nah, karena Yitro sayang kepada Moshe, maka dia mengawinkan Moshe dengan anak perempuannya. Nama siapa Bapak Ibu? Nama siapa? Sipora. Ingat, jangan lupa lah. Ya. Moshe punya istri namanya Sipora. Ya. Dia punya bapak namanya Yitro, imam besar Midian. Nah, kalau bicara Midian, kenapa dia harus hidup di Midian? Midian Bapak Ibu itu salah satu anaknya, turunan anaknya dari Ketura. Ketura itu siapa? Ketura istri keduanya Abraham setelah Sarah meninggal. Ya? Kita jangan lupa sejarah Bapak Ibu. Ya? Jadi ketika Sarah meninggal, kemudian Moshe mengambil Ketura untuk menjadi istrinya. Nah, salah satu turunannya ada 6 turunan daripada Ketura, anak Abraham. Salah satunya itu Midian. Nah, Yitro ini turunannya dari Midian. Begitu Bapak Ibu. Nah, di situ ketika menjadi gembala, dia digembleng lagi oleh Bapak Yahweh. Ya, sama seperti Daud. Munculnya kan dari dia jadi gembala dulu. Karena kenapa? Supaya hatinya benar-benar itu mengasihi domba-dombanya. Hatinya harus benar-benar sayang kepada dombanya. Makanya Moshe dia menjadi gembala dulu. Itu 40 tahun kedua. Nah, 40 tahun ketiga, ya Tuhan memanggil Moshe. Dia menunjukkan dirinya di semak-semak. Dia memanggil Moshe untuk memerintahkan Moshe membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, disitulah Bapak Yahweh sudah menilai Moshe matang dalam kehidupannya, matang dalam imannya. Ya, Bapak Yahweh harus memperkenalkan itu Bapak Yahweh sebagai Tuhannya bangsa Israel, sehingga dia membawa wasiat Bapak Yahweh itu ke tanah perbudakan, ceritanya kepada orang-orang Israel, supaya tahu. Sekarang saya mau bawa keluar kamu nih. Ada Tuhan yang maha besar. Bawa keluar, Tuhan pasti menyertai. Nah, makanya Moshe itu dibekali. Di 40 tahun ketiga ini, dia dipilih, ya, dia dipanggil, dia dipilih untuk menjadi pemimpin besar. Makanya tercapai tadi dibilang, dia menjadi putra mahkota karena dia dipilih untuk menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Bapak Yahweh sudah mempersiapkan dia, Bapak Ibu. Oleh makanya, dari itu Bapak Ibu, untuk menjadi kepala bukan ekor, ya, kita tidak bisa berproses dalam kehidupan kita hanya semalam seperti membalikan telapak tangan. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah, mengalami persoalan, entah itu dalam keluarga, secara ekonomi, dalam pendidikan, maupun masalah-masalah pekerjaan dan segala macamnya, itu Tuhan lagi memproses kita. Ya, kita harus dimatangkan dulu. Sama seperti buah. Kalau buah tidak matang, pasti kalau tidak pahit, ya asam. Iya kan? Kita tidak mau menjadi buah yang tidak matang. Harus benar-benar matang supaya kita itu tetap manis di hadapan Bapak Yahweh. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang kepala, itu butuh sebuah proses yang cukup panjang. Ya. Bisa jadi sepanjang kehidupan kita diproses. Ya, menurut ukuran Bapak Yahweh, ada yang sebentar, ada yang setengah panjang, ada yang panjang sekali prosesnya. Ya, itu masing-masing tergantung karakter kita. Saya mau bilang, kalau karakter kita keras, prosesnya panjang Bapak Ibu. Ya.
Tapi kalau kita ikut Bapak Yahweh, itu berarti prosesnya tidak terlalu panjang. Pasti Bapak Yahweh ngasih. Tapi kalau masih main-main, oh Bapak Yahweh proses terus. Ya, daging belum habis ini, mesti dikikis terus. Ya, supaya betul-betul kita menjadi pemimpin itu yang pemimpin yang matang. Ya sama seperti Yusuf. Ya, sekitar 13 tahun lebih dia harus menunggu, dikucilkan oleh keluarganya, dijual di Mesir, ya, difitnah, memperkosa dia punya majikan, masuk dalam penjara, lama lagi prosesnya mungkin. Baru kemudian dia bisa diangkat menjadi kalau sekarang Perdana Menteri. Ya, zaman itu bangsa Israel masih merdeka. Karena hubungan baik antara Firaun dengan Yusuf. Tapi pasca Firaun yang dengan Yusuf meninggal, Firaun yang baru naik, baru bangsa Israel diperbudak. Ya. Nah, sama seperti kita juga Bapak Ibu. Dalam proses ketika kita menjadi pimpinan sudah selesai, oh tidak. Menjadi pemimpin bukan berarti kita punya proses itu selesai. Ya. Sama seperti Mose. Dia sudah ditugaskan membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, ya, dengan segala susah payah. Dia membawa masuk ke padang gurun. Lalu kemudian ketika itu bangsa Israel ikut saja. Oh tidak. Bangsa Israel bangsa yang kepala batu, bangsa yang keras tengkuk. Iya kan? Bangsa yang sedikit-sedikit bersungut. Bangsa yang sedikit-sedikit menyalahkan Mose. Mau minum saja mesti bersungut, ya kan? Mau makan mesti bersungut. Padahal tahu bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Keluar dari Mesir saja sudah ada 10 tulah. Keluar dari Mesir saja sudah ada tiang awan dan tiang api untuk menyertai. Tapi bangsa Israel namanya bangsa yang keras tengkuk, ya tetap tiba-tiba imannya percaya, tiba-tiba imannya down. Nah, kita jangan seperti begitu. Ketika ada mujizat, oh sungguh luar biasa Bapak Yahweh, haleluya, ya. Ya kan? Ketika ada mujizat, oh Tuhan sungguh luar biasa. Baru lapar sedikit, haus sedikit. Mose mana Tuhanmu? Mose segala macam Mose. Akhirnya Mose marah. Ya, namanya kita setiap hari ditekan pemimpin, namanya juga masih manusia, ya kan? Pasti marah lah. Akhirnya ketika Tuhan suruh Mose berbicara kepada bukit batu, karena mereka menuntut air untuk minum, sebelum dia berbicara, dia menghardik dulu itu, dia punya kaum bangsa Israel. Ya, hai orang-orang Hamudim, ya, apakah aku harus mengeluarkan air bagimu di bukit batu ini? Bapak Ibu, Tuhan suruh Mose berbicara, bukan suruh menghardik bangsa Israel. Ya, Mose memakai otoritas dia. Ya, dia bilang, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Karena saat itu ketika bangsa Israel bersungut-sungut, dia dengan saudaranya Harun mengumpulkan itu bangsa Israel. Lalu kemudian menghadap, hai orang-orang Hamudim. Hamudim itu apa Bapak Ibu? Hamudim, hai orang-orang durhaka, hai pemberontak, hai pembangkang. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suruh untuk mengutuk bangsa Israel. Tuhan suruh Mose bicara kepada bukit batu itu. Bukan engkau mengutuk bangsamu. Tidak. Ya. Jadi Mose tidak masuk tanah Kanaan, tidak masuk tanah perjanjian bukan karena dia pukul bukit batu, tapi karena dia mengambil otoritas Bapak Yahweh, seakan-akan itu otoritasnya dirinya sendiri. Apakah kami berarti dia dan Harun, bukan dia pakai nama Bapak Yahweh, tidak. Apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Padahal yang suruh dia siapa? Bapak Yahweh. Harusnya dia pakai nama Bapak Yahweh berbicara kepada bukit batu, bukan marah-marah terhadap bangsa Israel. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau jemaat, ya, ada kepala batu, ada keras kepala, kita sebagai pemimpin juga harus suku dada.
kita harus tenang, kita harus sabar, kita harus mengendalikan diri. Supaya apa? Ego kita tidak keluar. Supaya jangan sampai Tuhan suruh bicara lain, tapi yang bikin lain. Akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu namanya mengambil otoritas Bapak Yahweh kalau begitu. Nah, oleh karena Mose tidak masuk tanah perjanjian, maka yang dijanjikan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah hambanya Mose. Siapa namanya? Yosua. Yosua, nama yang sangat mirip dengan yang membawa kita akan masuk ke tanah perjanjian. Siapa? Yosua. Nanti saya akan membawakan materi juga tentang Yosua dan Kaleb. Ada hubungan nama antara Yosua dan Yesua. Ya, tentang Yosua dan Kaleb. Nah, jadi Yosua yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yeshua HaMashiach yang membawa kita masuk kepada tanah yang kekal. Kepada dunia yang sangat indah. Langit baru dan bumi yang baru. Ya, itu yang akan dilakukan oleh Bapak Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena kenapa? Kita dulunya adalah budak-budak dosa. Kita berdiri di dunia ini, kita sementara berada di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Karena kenapa? Banyak dari kita yang tidak bisa mengendalikan diri, kita jatuh dalam dosa. Kita masih menjadi budak dosa. Untungnya darah Yeshua HaMashiach masih bisa untuk menetralisir dosa-dosa kita. Ya. Oleh karena itu kita diberikan tiket keselamatan supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas keselamatan. Nah, langit yang baru dan bumi yang baru, kita akan masuk ke sana Bapak Ibu. Ya, yang membawa kita masuk adalah Yeshua HaMashiach. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak Yahweh kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach. Bukan nama lain. Bukan nama di Yunani, bukan nama di Arab, atau bukan nama di mana-mana. Tapi nama Yeshua HaMashiach, Yahweh yang menyelamatkan. Nama lain tidak punya arti Bapak Ibu. Nah, oleh karena Mose, ya, ini mesti ceritanya padat Bapak Ibu. Oleh karena Mose tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, sudah pasti dia sedih. Sama dengan kita kan, sudah dapat tiket. Saya kasih contoh, kita dapat tiket nih, kita mau berangkat, kita sampai di Bandara Patimura Ambon, sampai di sana tiketnya lupa di rumah, pesawatnya sudah mau terbang 2 menit lagi, kita tinggal. Contohnya seperti begitu, ya. Kita tidak mau ketinggalan pesawat dong, kita harus pakai tiket itu supaya kita bisa terbang sampai ke tempat tujuan. Nah, Mose dia merayu Tuhan. Nah, dia merayu dengan cara apa Bapak? Dia berdoa sebanyak 515 kali. Nah, 515 kali ini Bapak Ibu, itu adalah jumlah kata-kata angka dalam doa atau tefilah. Ya, kita ada punya tefilah kan? Memang itu mungkin belum lengkap semua. Kalau lengkap secara bangsa Yahudi punya yang sering dibaca, itu jumlahnya 515. Mose berdoa 515 kali untuk merayu Bapak Yahweh supaya Tuhan, saya masuk ya, saya masuk ya. Bapak Ibu, sekali Bapak Yahweh membuat keputusan, dia tidak akan membatalkan. Mose tetap tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, walaupun salahnya bagi kita, salahnya sedikit. Sekali Bapak Yahweh bilang, engkau tidak masuk ke tanah perjanjian, tetap tidak masuk. Engkau mau rayu seperti apapun tidak masuk. Ya, tapi Bapak Ibu, walaupun Mose tidak masuk ke tanah perjanjian, ada kompensasi yang besar buat Mose. Apa kompensasinya? Mose adalah salah satu tokoh Alkitab yang mati itu sangat indah. Ya, ini mati sangat indah, ini bagaimana? Orang mati kan menakutkan, iya kan? Tapi Mose adalah tokoh di kitab suci satu-satunya yang matinya paling indah. Kenapa paling indah Bapak Ibu? Kita lihat
Di Ulangan 34 ayat 5. Ya. Saya ambil dari TB karena dia lebih cepat dimengerti. Lalu matilah Moshe atau Musa hamba Yahweh itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Yahweh. Ya, ini dia Bapak Ibu. Lalu matilah Moshe hamba Yahweh itu di tanah Moab sesuai dengan firman Yahweh. Kenapa matinya indah? Oh, mati-mati saja tuh. Kalau biasa orang mati itu yang datang siapa Bapak Ibu? Yang mati dalam Tuhan. Pasti yang datang malaikat, ya, bukan setan. Pasti yang datang malaikat. Namanya malaikat pencabut nyawa lah. Ya. Tapi Moshe Bapak Ibu, kenapa dibilang sesuai dengan firman Yahweh? Nah, sesuai dengan firman Tuhan atau oleh mulut Tuhan. Bahasa Ibraninya oleh mulut bibir Tuhan. Namanya Alpi. Alpi itu disebut Adonai, mulut. Mulutnya Bapa Yahweh. Ya, Alpi. Jadi Moshe mati oleh karena dicium oleh Tuhan, divine kiss. Artinya Tuhan sendiri yang datang kepada Moshe untuk mengambil nyawanya, mengambil rohnya, bukan malaikat maut. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan datang, Tuhan berbicara langsung, Tuhan mencium Moshe, dia angkat nyawa Moshe. Biasanya yang datang tadi saya katakan apa? Malaikat maut. Tapi ini khusus untuk Moshe, Tuhan yang datang langsung. Wow. Makanya Moshe punya mati itu matinya paling indah. Bayangkan, sekaliber itu Moshe sampai Tuhan yang turun tangan ambil nyawanya, bukan malaikat maut loh. Itu luar biasa Bapak Ibu. Apa kita ada sudah ini nanti ini kalau meninggal nih Tuhan yang datang ambil langsung ke malaikat maut yang ambil. Ya kan? Semua di sini beriman terangkat, tidak ada yang mati, ya kan? Semuanya rapture. Tapi semua keputusan Tuhan. Kalaupun ada, biarlah seperti Moshe. Tuhan yang datang ambil langsung, bukan malaikat maut. Tuhan cium, Tuhan peluk, Tuhan cabut nyawa. Indah sekali. Ya, tapi kita beriman, tetap kita rapture sama-sama dengan tubuh kemuliaan. Nah, ini juga Bapak Ibu yang diinginkan oleh orang Yahudi sampai saat ini. Sampai saat ini. Mereka ingin umur panjang seperti Moses 120 tahun. Ya, mereka ingin mati, Tuhan yang datang langsung mengambil nyawa mereka. Makanya ketika orang Yahudi dia berulang tahun, ya, dia berulang tahun, maka sesama orang Yahudi dia akan mengatakan kepada orang yang ulang tahun itu, ini Bapak Ibu. Dia mungkin agak ke bawah ya. Simkak hayim, fekayim, meusrim atmea, veesrim sena. Artinya apa Bapak Ibu? Marilah kita menyongsong langit baru dan bumi baru dengan kesetiaan dan ketaatan. Sehingga jika tiba saatnya Tuhan berkenan atas hidup kita seperti Moshe. Itu. Jadi setiap yang berulang tahun di kaum Yahudi sampai saat ini yang mereka katakan. Jadi mereka tetap menginginkan mati seperti Moshe. Ulang tahun. Tapi kalaupun kematian datang menjemput, itu seperti Tuhan datang mengambil nyawa Moshe. Dan itu mereka yakini sampai saat ini Bapak Ibu. Nah, kita kembali berbicara mengenai jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, Moshe sebagai pemimpin besar. Dia sebagai pemimpin besar, dia sudah menetapkan namanya mandat Shema. Apa itu mandat Shema? Ya, itu seperti sebuah mandat yang harus didengarkan oleh bangsa Israel. Namanya mandat Shema. Jadi kalau kita sering pengakuan iman, Shema Yisrael, bukan Shema Yisrael, bukan Shema Yisrael gitu. Nah, jadi E-nya ada kecil, tidak mau bilang kepepet. Ya, jadi Shema Yisrael, bukan Shema Yisrael. Tidak seperti itu Bapak.
Shema Israel. E-nya tidak terlalu kentara. Ya. Jadi Mose memberikan namanya mandat Shema. Ya. Mandat Shema ini yang sampai saat ini dilakukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Apa itu? Dia memberikan sebuah hal yang harus diikuti. Ini dia, ya. Dia memberikan ini ketika di padang gurun. Yang pertama, ya, dia mengajarkan untuk bangsa Israel mulai dari kecil, mulai umur 5 tahun itu harus mikra. Mikra itu membaca Torah. Nah, kemudian setelah selesai membaca Torah, naik kelas. Naik kelas di Mishnah, yaitu belajar Torah. Setelah belajar Torah selesai, makanya naik kelas lagi untuk mitzvot. Nah, ini mitzvot, anak-anak yang belajar dia harus mengingat seluruh hukum Torah. Berapa banyak hukum Torah, Bapak Ibu? 613 Torah. Itu yang harus diingat oleh anak-anaknya bangsa Israel. Nah, itu mulai umur 13. Tapi Yesua ketika masuk, dia masuk di Brit Mitzvah atau Mitzvot. Ya, itu pra. Namanya pra karena Tuhan Yesua dibawa oleh orang tuanya di umur 12 tahun. Ya, ketika masuk di, kalau sekarang sekolah teologia, namanya Mitzvot. Setelah Mitzvot, maka mereka juga diajarkan untuk membaca Talmud. Talmud itu kitab sucinya orang Yahudi, ditulis oleh rabi-rabi. Ya, jadi apa yang mereka rapat, ya, mereka menyimpulkan lalu mereka tulis. Talmud ini yang juga dipakai selain Torah, Tanakh dan Brit Hadasa, atau Tanakh dan Besorah, mereka juga belajar tentang Talmud. Ya, Talmud ini tidak semua tidak baik, Bapak Ibu. Ada juga yang bisa kita ikuti. Ya, tidak semua yang tidak baik. Nah, setelah Talmud, membaca Talmud, anak-anak yang pintar kemudian dipilih. Dipilih untuk apa? Masuk ke Midras. Masuk ke Midras itu persiapan untuk menjadi rabi. Ya, umur 20 tahun ke atas. Ya, masuk di Midras. Nah, Yesua juga mengikuti sekolah ini, Bapak Ibu. Kan? Karena Yesua pada umur 12 tahun dia masuk di sekolah kerabian atau Beit Midras. Nah, di Israel saat itu ada 4 Beit Midras, ya, ada 4 sekolah kerabian. Tapi yang paling terkenal adalah Beit Hillel dan Beit Shammai. Nah, Yesua HaMashiach kemungkinan dia berasal dari sekolah Beit Hillel. Beit Hillel, ya. Ada 4, 2 yang terkenal yaitu Beit Hillel dan Beit Shammai. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Yesua saja sekolah, ya, Tuhan saja mengajarkan, Tuhan sekolah, walaupun dia bikin Torah, dia bikin firman, tapi dia harus tunjuk jalan untuk generasi-generasi yang dibawanya, sampai kepada generasi kita. Jadi kalau kita tidak belajar, Bapak Ibu, jangan harap kita jadi pemimpin. Jangan harap kita jadi kepala, kita akan tetap jadi ekor. Kalau kita tadi beriman, jadi kepala bukan ekor, maka kita harus belajar. Bangsa Israel itu pintar karena dia apa? Belajar Torah. Belajar firman. Kalau kita belajar firman, Bapak Ibu, maka pendidikan sekuler kita itu akan membuat kita lebih pintar. Ya, asal kita taat firman, kita taat Torah. Pasti Bapak Yahweh membuat kita berbeda dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, setelah keluar Bapak Ibu, Tuhan Yesua kemudian jadi rabi. Dia juga dipanggil rabi oleh ahli-ahli Torah di saat itu. Karena kenapa? Dia sudah lulus sekolah. 5 ini dia sudah lulus. Makanya dia bisa dikatakan rabi. Kalau di sini apa Bapak Ibu? Pastor atau pendeta, ya kan? Kalau di sana rabi. Nah, kerabian Tuhan Yesua selaku seorang pemimpin
itu gelarnya gelar yang namanya legitimate, gelar yang sah, gelar yang legal sesuai dengan hukum yang berlaku di Yahudi. Ya? Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, sekolah Bapak Ibu, sekolah tidak mengenal umur. Ya, setiap hari kita bisa sekolah. Ya, umur-umur Oma Umi, Oma Nita, Oma Lin, belajar. Ya tidak perlu belajar mulai dari SD lah atau langsung masuk perguruan tinggi, tidak mungkin. Belajar Torah, belajar firman setiap hari duduk, baca firman. Ya, karena di dalam kitab suci di situ juga mengajarkan hal baik, hal buruk semua ada di situ. Ya, mengajarkan tentang bagaimana cara sukses juga ada di dalam kitab suci kalau kita mau benar-benar dalami kitab suci. Ya kan? Nah, lalu kemudian nanti orang tanya gini, lah kenapa Petrus, Yohanes, murid-murid mereka bisa berkhotbah? Mereka kan bukan rabi. Siapa bilang? Ya, mereka walaupun nelayan-nelayan, walaupun pekerjaan mereka itu tidak dipandang oleh banyak orang, tapi minimal mereka melewati 4 tahapan proses belajar Bapak Ibu dari yang 5 ini. Berarti mereka sudah hafal Torah, mereka sudah ingat Torah, mereka sudah melakukan Torah, bahkan mereka juga sudah bisa baca Talmud. Kalau sudah sampai masuk ke 4 tahap ini, sudah bisa untuk berkhotbah. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah mereka keluar dari sekolah ini, sekolah kerabian, ya masing-masing memilih jalan hidupnya. Petrus, Yohanes jadi nelayan, ya. Kemudian Matius kerja di pemerintahan jadi pencatat, ya kan? Murid-murid yang lain juga punya pekerjaannya sendiri-sendiri. Itu jadi bukan berarti keluar langsung jadi rabi, ya, keluar langsung jadi pendeta, tidak. Silakan memilih jalan masing-masing. Tapi Bapak Ibu, mereka ini digembleng langsung oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di dunia ini. Makanya mereka dikatakan menyelesaikan pendidikan kerabian mereka di bait Yesus. Karena kenapa? Tuhan Yesus sendiri yang memproses mereka, Tuhan Yesus sendiri yang mendidik mereka jadi matang sehingga penyebaran Injil sampai di seluruh muka bumi. Ya kan? Tuhan Yesus mendidik mereka ada 2 ring. Ring pertama itu yang 12, ring yang kedua 70. Ya, ring yang pertama ini yang terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang ring kedua yang 70 ini yang menyebarkan firman sampai ke seluruh penjuru bumi. Itu. Ya. Nah, kita kembali lagi berbicara mengenai jadi kepala bukan ekor. Terus naik tapi bukan turun. Kita tetap dari mana itu Bapak Ibu? Nah, kalau naik berarti kita harus menjadi kepala. Kita belajar, ya. Kepala dalam simbol angka gematria Yahudi itu melambangkan kepala kerbau atau kepala banteng. Itu menandakan kepemimpinan, Bapak Ibu. Ya. Makanya di situ dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 13 yang tadi kita baca di awal. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala atau lerus, ya, dan bukan menjadi ekor, lezana. Ya, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Kalau mau menjadi kepala bukan ekor Bapak Ibu, bukan cuma mengenal nama Bapak Yahweh, bukan cuma karena kita taat beribadah, tapi kita melakukan apa yang Bapak Yahweh perintahkan dengan setia. Ini dengan setia. Ya. Jadi kita tidak bisa bilang, oh sudah, saya sudah kenal nama Bapak Yahweh, saya pasti selamat. Oh sudah, saya sudah menyembah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Oh tidak, Tuhan tuntut tindakan kita. Kita setia apa tidak? Kita taat apa tidak? Iya kan? Percuma kita kenal nama Bapak Yahweh kalau kita tidak melakukan Torahnya Bapak Yahweh. Percuma kita kenal nama Yeshua Mashiach kalau tidak mengikuti jalan Yesus sebagai Torah Kayin, firman yang menjadi daging. Ya?
Percuma Bapak Ibu. Tuhan tuntut kita melakukan, bukan cuma ngomong doang. Nah, oleh karena itu lambang yang tadi kepala di dalam angka gematria adalah alef. Ya, alef itu menandakan simbol dari kepala, pemegang kuasa yang punya otoritas, yang perkasa, yang kuat. Ya. Nah, kita lanjut. Kepala dalam aksara gematria Ibrani adalah alef, simbolnya kepala kerbau, artinya champion. Alef juga terhubung yang punya kuasa atau yang perkasa. Siapa yang punya kuasa dan perkasa? Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka bawa? Penyembahan berhala di Mesir. Ya, mereka masih terpatri dengan penyembahan yang lama. Makanya ketika Mose naik ambil 2 uang batu, di bawah bikin lembu emas. Karena kenapa? Mereka masih terus terpengaruh dengan penyembahan di Mesir. Mereka belum mau melepas, mereka punya cintanya kepada Mesir. Makanya ada yang mau kembali ke Mesir. Biarlah kita mati di Mesir, yang penting makan enak. Ya kan? Nah, oleh karena itu Mose benar-benar harus mengajarkan siapa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, siapa Tuhan yang punya kuasa menjadi tiang awan dan tiang api? Siapa Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan seisinya di dalam dunia ini? Makanya yang dia perkenalkan pertama di Kejadian 1 ayat 1. Ya. Apa? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim as-samayim ve'eret ha'aretz. Ya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mose harus perkenalkan dulu siapa Tuhan yang membawa mereka keluar. Karena kenapa? Mereka masih percaya Tuhan-Tuhannya bangsa Mesir. Sudah terlalu lama otak mereka, kehidupan mereka, budayanya Mesir. Harus dibawa, dikasih bersih, dikenalkan dulu siapa Tuhannya. Tuhan kalian itu bukan Fir'aun, Tuhan kalian itu bukan dewa-dewa Baal, tapi Tuhan kalian itu adalah Yahweh Sebaot yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama harus dikenalkan oleh Mose. Makanya dia taruh dasar supaya bangsa Israel mengenal siapa Tuhannya. Nah, berbicara mengenai kepala, kalau kita lihat yang tadi, kepala kerbau atau kepala banteng, selaku yang punya kuasa, punya otoritas, punya kekuatan, ya. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 25, di situ diceritakan tentang Laut Tembaga. Ya. Nah, Laut Tembaga ini ditopang oleh 12 kerbau. Bapak Ibu, ini yang saya kasih kotak merah. Ya. Itu sebagai simbol 12 kepala suku di Israel. 12 suku Israel. Ya, yang mendopang tempat pembasuhan atau bejana pembasuhan ketika mau masuk di ruang suci. Kan di pelataran tuh ada ini Bapak Ibu. Ada kolam basuhan atau ada tempat untuk membasuh diri dulu para imam sebelum masuk di ruang suci. Setelah di ruang suci, baru kemudian mereka masuk ke salah satu imam besar masuk ke ruang maha suci. Ya, itu. Jadi kalau belum bisa melewati ini, ya belum bisa masuk ke ruang suci. Makanya di sini ada kolam pemasuk di kepalanya atau yang menandu ini adalah 12 kepala banteng atau 12 kepala kerbau yang menandakan simbolnya 12 suku di Israel. Itu. Jadi tidak sembarangan Bapak Yahweh membuat ini Bapak Ibu. Ya. Karena bait suci ini dibuat sesuai dengan apa yang lekuk-lekuknya itu Bapak Yahweh kasih. Kalau dulu Mose membuat kemah suci, tapi kemudian Salomo membangun bait suci. Kenapa Daud tidak bisa membangun bait suci? Kan yang pelopornya kan Daud, karena tangannya berdarah. Ya,
dan membunuh banyak orang. Tuhan tidak ingin orang yang tangannya berdarah membangun rumah kediamannya. Makanya Salomo yang kemudian diberikan hak untuk bisa membangun bait suci yang pertama. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Ya, pertanyaan sederhana. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi kepala atau ekor? Semua jawabannya bilang menjadi kepala, menjadi pemimpin. Kalau kita mau menjadi kepala, berarti roh Bapa Yahweh harus hidup di dalam kita. Bukan roh lain yang hidup di dalam kita. Ya, di dalam Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Kalau kita disebut anak-anak Elohim, itu berarti kita menjadi kepala bukan ekor. Iya kan? Anak-anak Bapa Yahweh itu tidak bisa menjadi orang yang cecurut. Tidak bisa menjadi orang yang pengecut. Harus menjadi yang pemberani. Dia harus menjadi seorang pemimpin. Tapi pemimpin yang dikomandai oleh rohnya Bapa Yahweh. Ya, bukan roh kita. Bukan egonya kita. Atau roh lain yang memimpin kita. Tapi rohnya Bapa Yahweh. Baru kita bisa menjadi kepala. Bukan ekor. Ya. Nah, berbicara mengenai kepala banteng ini Bapak Ibu, ada satu cerita. Ya, dan ini kisah nyata. Dulu di Amerika tahun 1987 terjadi krisis ekonomi. Nah, krisis finansial. Saham-saham di Wall Street itu, di pasar saham Amerika itu jatuh. Amerika itu guncang sekali ekonominya. Nah, ada seorang seniman Arturo di Modica, ya, dia berdarah Itali. Dia membuat sebuah patung yang diberi nama itu Charging Bull. Ya, Charging Bull. Kalau bilang bull berarti banteng atau kerbau. Itu di tahun 1989. Dia buat, lalu kemudian malamnya dia diam-diam taruh di dekat gedung ini, pasar saham Amerika di Wall Street. Nah, patung ini artinya apa Bapak Ibu? Ya, patung ini yang tadi dibilang Charging Bull. Kenapa Charging Bull dia taruh di dekat pasar sahamnya Amerika? Karena ketika saham naik, maka mereka akan menyebut the market is falling atau naik. Ya. Tapi kalau kemudian sahamnya turun, maka disebut the market is bearing. Ini bullying dan bearing ini apa? Ya, kalau bull itu apa Bapak Ibu? Banteng atau kerbau. Kalau bear apa? Beruang. Itu ada filosofinya. Ada filosofinya. Kenapa dia taruh kepala banteng di situ? Ya, karena ketika kerbau atau banteng itu dia menanduknya ke atas. Dia tidak menanduknya rata-rata begini Bapak Ibu, tidak. Atau kemudian dia menanduk turun ke bawah, tidak. Dia nyungkil. Kalau Bapak Ibu nonton di YouTube ketika ada harimau atau singa mau nyerang banteng atau kerbau, kan dia tanduknya ke atas. Makanya dinamakan the market is falling, berarti dia naik. Tapi kemudian ketika pasar saham itu turun, disebut the market is bearing. Karena kenapa? Beruang itu ketika dia mau memangsa, dia mau mencakar, dia mencakarnya ke bawah atau ke atas. Dia mencakarnya begini. Jadi turun. Itu maksudnya. Filosofinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dalam Ulangan 28 ayat 13 ada dibuatan janji berkat, yaitu engkau akan menjadi kepala naik atau bulling, bukan ekor turun atau bearing. Ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, lalu kemudian syaratnya apa? Iya kan? Jangan cuma mau komitmen untuk menjadi kepala pemimpin, tapi tidak mau memenuhi syarat. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya yaitu apabila engkau mendengar perintah Yahweh Elohimmu dan melakukannya dengan setia.
Nah, kalau bilang mendengar, mendengar berarti yang tadi dibilang sma. Itu berarti kita mengetahui, kita merenungkan firman-Nya Bapa Yahweh. Ya, kita dengar dulu. Setelah mendengar, kita merenungkan. Karena firman juga katakan, renungkanlah firman ini siang dan malam. Jadi ketika kita mendengar firman, kita merenungkan firman itu. Kalau sudah mendengar, yang kedua apa syaratnya? Kita harus respon terhadap firman itu. Ya, kita harus respon, berarti ada tindakan, ada tanggapan, ada reaksi dan keputusan yang harus kita buat. Kita tidak bisa mendengar, kita merenungkan lalu kemudian kita diam. Makanya tadi saya katakan, jangan cuma mendengar nama Bapak Yahweh, sudah kenal nama Bapak Yahweh, Yeshua Mesias, lalu tidak ada tindakan apa-apa. Apa tindakanmu? Tuhan tanya. Ya kan? Kalau kau tidak berbuat apa-apa, cuma mengenal nama Bapak Yahweh, lalu kemudian engkau beriman, engkau selamat, itu nonsen namanya. Ya? Tapi Tuhan tuntut respon. Harus ada tindakan, keputusan mengikut Bapak Yahweh, berarti saya harus melakukan tindakan sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh perintahkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah kita respon, yang ketiga, responsibility. Apa itu responsibility? Kita bertanggung jawab atas tindakan keputusan yang kita buat. Ya, kalau kita sudah bisa membuat keputusan, reaksi, maka kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Sekali Bapak Yahweh, tetap Bapak Yahweh. Itu keputusan kita. Orang mau benci kita, orang mau tidak suka dengan kita, ya, orang mau mengucilkan kita di tempat kerja kita atau di lingkungan tempat tinggal kita, tidak ada masalah. Ya kan? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, itu mungkin juga yang dialami oleh kita punya kedua bapak dan ibu ini, ya kan? Di Saparua mungkin dikucilkan, ya kan? Iya. Tapi sekali Bapak Yahweh, tetap Bapak Yahweh, tidak akan pernah goyah. Kalau sudah responsibility, bertanggung jawab atas tindakan kita, yang terakhir Tuhan tuntut ketaatan kita. Ya? Ketaatan itu berarti kesetiaan melakukan firman. Bukan taat yang buta, tapi taat mendengarkan firman Bapak Yahweh. Harus ada reaksi, harus ada tindakan, dan kita bertanggung jawab. Seluruhnya itu dinamakan taat, kesetiaan akan firman-Nya Bapak Yahweh. Ya. Itu kalau kita mau menjadi kepala, bukan ekor. Nah, contoh Bapak Ibu, seperti Abraham. Ya? Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Apakah dalam kitab suci ada bilang Abraham itu taat? Coba cari, tidak ada. Yang dibilang Abraham itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman-Nya Bapak Yahweh atau Shema. Ya? Dia dengar firman, dia taat terhadap firman itu, dia melakukan kewajiban-kewajiban, apa yang diperintahkan atau mitzvot, apa yang ditetapkan atau hukm, dan apa yang Tuhan turunkan melalui hukum-hukumnya atau Torah. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Perintah, ketetapan, dan hukum. Mitzvot, hukm, dan Torah. Itu yang harus dilakukan. Makanya Abraham bisa dikatakan Bapa segala orang beriman. Kita bisa jadi Abraham Bapak Ibu kalau kita taat kepada perintah Bapak Yahweh. Ya, kita mengikuti ketetapannya Bapak Yahweh dan kita hidup dalam Torahnya Bapak Yahweh. Maka kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan terus naik, bukan turun. Ya. Kenapa ada 3? Ya. Karena 3 itu biasa simbol peneguhan, ya kan? Tiga itu simbol peneguhan. Kalau di Yahudi sana, kalau pertama mereka berbicara, ya, itu biasa. Kedua kali mereka bicara, itu konfirmasi. Ketiga kali mereka berbicara, itu berarti sudah terlalu, sudah sangat. Ya kan? Sama seperti saudara-saudara kita di Muslim. Talak pertama masih bisa rujuk. Talak kedua
Masih bisa rujuk. Talak ketiga, the end. Selesai. Tidak ada cerita. Belum sampai di meja hijau tapi sudah cerai. Iya. Kalau orang Ambon bilang apa Bapak Ibu? 1 kali ada baik, 2 kali simulai, 3 kali bahaya. Itu pecah-pecah Bapak Ibu. Iya kan? Kalau orang tua atau teman, ingat, saya sudah bilang kamu 1 kalinya, 2 kali, iya terus, 3 kali pecah. Itu pasti. Jadi secara tidak sadar Bapak Ibu, kita mengikuti tradisinya orang Yahudi. 1 kali ada baik, 2 kali simulai, 3 kali, ya Bapak Ibu yang jawablah. Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak Abraham disebut mendengar perintah Bapak Yahweh secara extremely. Extremely itu berarti sangat. Karena kenapa sangat? Dia dengar, dia merenungkan, dia mengambil tindakan, dan dia taat kepada perintahnya Bapak Yahweh. Itu namanya extremely, sangat. Ya, tidak ada satu orang pun di dunia yang dibilang Bapak orang beriman, ya kan? Cuma Abraham saja. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi pemimpin. Pertanyaannya, siapa yang menjadi pusat penyembahan kita? Siapa yang menjadi pusat penyembahan kita Bapak Ibu? Benar, Bapak Yahweh dalam Yesua. Amin ya. Kita lihat. Nah, pertanyaan, siapa yang menjadi pusat penyembahan kita? Kalau zaman dulu Bapak Ibu sebelum Masehi, yang mereka sembah itu pohon, batu, matahari, bulan, bintang. Ya kan? Masuk ke era 1920, ya, mulai penyembahan terhadap ideologi, terhadap agama. Ya, tapi kemudian sekarang banyak orang itu bukan menyembah Bapak Yahweh dalam Yesua, tapi yang mereka sembah itu apa? Ini bukan kan ada merape Bapak Ibu. Jangan dilihat ini, lihat dia punya baju ini. Ya, jadi yang disembah itu aku. Itu berarti ego kita masih kuat, daging kita masih tebal Bapak Ibu. Kita belum melakukan Torah. Apa-apa sedikit harus kita, ya kan? Apa-apa sedikit kepentingan kita, apa-apa sedikit kita yang harus diutamakan. Loh, bilangnya menyembah Bapak Yahweh. Ternyata yang disembah diri kita sendiri. Karena kenapa? Kepuasan daging kita yang diutamakan. Itu. Jadi kalau kita bilang kita menyembah Bapak Yahweh dalam nama Yesua, lepaskan kedagingan kita. Ya, kita hidup menjadi manusia yang baru, lepaskan manusia yang lama. Baru kita bilang, siapa yang kau sembah? Bapak Yahweh dalam nama Yesua Mesih. Itu baru betul. Ya. Jadi kalau dibilang siapa yang menjadi pusat penyembahan kita akan katakan Bapak Yahweh dalam Yesua. Karena kenapa? Kita sudah menjadi manusia baru. Itu. Jangan sampai bilang kita sembah Bapak Yahweh tapi kita masih ego, kita belum bisa mengampuni orang, kita masih dendam, kita masih sakit hati, kita masih simpan hati, kita masih pahit hati. Itu paling bahaya. Ya, itu berarti penyembahan kita yang kemarin kita katakan dipertanyakan. Kau menyembah siapa? Menyembah Bapak Yahweh atau menyembah diri kita sendiri? Ya, saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, pilihan ada pada Bapak Ibu semua. Nah, jika menjadi kepala, ya, ketika syarat-syarat tadi, ya, kita juga harus tahu caranya seperti apa. Ya, jika kita ingin menjadi kepala dan bukan ekor, berarti kita juga harus tahu caranya. Kalau kita membaca secara utuh mulai dari Ulangan 27 ayat 1 sampai 10 dan Ulangan 31 ayat 8 sampai 14, di situ ada wasiatnya terakhir dari Moses sebelum dia mati. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, pengarahan yang pertama tentang Mezbah di Gunung Ebal. Ya. Yang kedua, tentang kutuk-kutuk atas pelanggaran termasuk dosa-dosa tersembunyi. Ya. Pernah saya terangkan kan? Dulu zaman Moses ketika orang berzina itu harus sembunyi-sembunyi jangan sampai diketahui, ya kan? Kalau sekarang berzina, lihat saja sudah berzina. Itu maunya lihat hati ingin. Mata lihat hati ingin.
itu sudah bersinah. Nah, yang ketiga, pengarahan ketiga tentang berkat di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 11. Di mana ada nubuatan bersyarat, yaitu janji berkat luar biasa jika Israel sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan perintah, ketetapan dan hukum Tuhan. Ya. Jika tidak melakukan, Bapak Ibu, ya, ini mesti katakan, jika tidak melakukan, maka yang terjadi seperti dikatakan dalam Yeremia 6 ayat 6. Sebab beginilah firman Yahweh semesta alam, tebanglah pohon-pohonnya dan timbullah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Umat yang dikasihi Bapak Yahweh biarkan. Karena kenapa? Ketidaktaatannya bangsa Israel. Jangan sampai kita mendapat seperti itu karena kita tidak taat pada perintah-perintahnya Bapak Yahweh. Ya. Ayat ini juga nubuatan penghukuman Tuhan atas Yerusalem karena penindasan dan ketidaksetiaan penduduknya. Bahkan di dalam Tawari 2 Tawari ayat 24, Tawari 24 ayat 20b dikatakan beginilah firman Elohim. Oleh karena kamu meninggalkan Yahweh, ia pun meninggalkan kamu. Hati-hati. Meninggalkan Yahweh kenapa? Yang tadi dibilang selfie, diri sendiri, ingat diri sendiri. Ya, semuanya mau ikut, mau diri sendiri. Nah, bahkan dalam wajangan Mose, ketika dia mengatakan engkau akan menjadi kepala dan ekor, lalu kemudian di Ulangan 28 ayat 53 sampai 56, ini paling ngeri Bapak Ibu. Ya, paling ngeri. Karena di situ ada peringatan hukuman, ada atas ketidaksetiaan Israel. Bapak Ibu coba kalau buka di Ulangan 28 ayat 53. Ya, dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuh kepadamu. Di situ masa kelaparan ketika Israel tidak taat kepada perintah Bapak Yahweh. Ya, di mana manusia saat itu orang Islam menjadi kanibal. Ya, nubuatan ini dia terjadi Bapak Ibu ketika terjadi di Israel Utara. Ya, pada zaman Raja Yoram, dalam 2 raja-raja nanti dibacakan. Ya, ketika Raja Yoram kalah. Ya, kemudian dia dikepung oleh Raja Aram. Lalu kemudian makanan itu begitu susah. Orang-orang tidak mendapat makanan, orang-orang Israel. Akhirnya apa? Mereka makan, mereka punya anak-anak sendiri. Itu terjadi Bapak Ibu, itu bukan kisah fiksi. Ini kisah nyata. Sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh Mose. Ya. Jadi ketika itu ada 2 perempuan. 2 ini sudah berjanji, hari ini saya makan anak kamu, esok makan anak saya. Tapi kemudian dia sudah makan hari ini, anaknya perempuan itu, esok yang perempuan satu tidak mau bagi makanan anaknya, tidak mau. Tidak mau anaknya disembelih, tidak mau anaknya dimakan. Ya. Saking laparnya mereka. Apakah sampai di situ saja Bapak Ibu? Dinubuatkan oleh Nabi Yeremia juga di dalam Ratapan 4 ayat 8 sampai 10. Di situ ketika Raja Nebukadnezar merebut Yerusalem, ya, ketika merebut Yerusalem mereka mengepung itu tembok Yerusalem karena Yerusalem kan dikelilingi oleh tembok. Jadi yang di dalam tidak dapat keluar, yang di luar tidak dapat masuk ke dalam. Nah, yang di luar masih mending, masih bisa dapat makanan. Yang di dalam ini, bangsa Israel, habis logistiknya, habis stok makanannya. Ya. Lalu yang dimakan apa Bapak Ibu? Mereka makan sesama mereka. Mereka jadi kanibal juga. Itu yang kedua Bapak Ibu. Itu karena ketidaktaatannya Israel. Ya jangan sampai kita jadi seperti itu. Iya kan? Sedikit-sedikit taat. Sedikit-sedikit taat, tapi kemudian buat lagi. Taat, buat lagi. Bangsa Israel itu, ketika mereka taat, Tuhan berpihak, mereka perang, mereka menang. Tapi ketika mereka tidak taat, mereka perang, mereka kalah. Bahkan sampai tabut perjanjian pun direbut oleh orang Palestina. Karena kenapa? Mereka tidak taat. Nah, setelah
mereka kalah raja dari Raja Nebukadnezar, mereka dibuang selama 70 tahun di Babel. Ya. Nah, peristiwa ini juga dinubuatkan oleh Yesus, Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Ini juga dinubuatkan oleh Yesus. Di mana ketika bangsa Israel menolak kehadiran Bapa Yahweh dalam diri Yeshua HaMashiach. Ya. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan di pengadilan, apa yang mereka katakan? Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Apa yang mereka ucapkan berlaku, Bapak Ibu. Ya. Apa yang mereka katakan di hadapan Tuhan Yesus ketika dia ada itu berlaku. Makanya ketika Tuhan Yesus memikul salib, ya, ketika dia ditangisi oleh perempuan-perempuan di Yerusalem. Apa kata Yesus? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Setelah 40 tahun dari penyaliban Yesus HaMashiach, Bapak Ibu, ya, terjadi keruntuhan bait suci kedua oleh Jenderal Titus. Di situ juga bangsa Israel kelaparan dan mereka makan manusia. Itu terjadi, Bapak Ibu. Makanya saya bilang bangsa Israel bangsa yang paling keras kepala, bangsa yang paling keras tengkuk. Kalau mereka berbalik kepada Yahweh, Bapak Yahweh akan tetap bersama-sama. Kalau meninggalkan Bapak Yahweh, Bapak Yahweh juga akan meninggalkan mereka. Ya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik bukan turun, berarti kita harus merespon, mendengar, responsibility, dan taat. Mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, karena setia ini adalah syarat yang utama. Tanpa kesetiaan, Israel ditinggalkan oleh Bapak Yahweh. Maka dengan mendengar firman-Nya Bapak Yahweh dengan kerinduan, merespon firman Bapak Yahweh dengan jantung hati yang terbuka, maka kita telah menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, 4 hal yang harus kita lakukan: dengar, respon, responsibility, dan taat. Itu baru kita bisa menjadi kepala atau ekor. Sebagai akhir daripada khotbah kita dan menjadi berkat untuk kita bersama, kita akan membaca dari Roma 15 ayat 13. Kata kamu ganti dengan kami, ya. Semoga Elohim, sumber pengharapan, memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Bapak Yahweh. Diberkatilah kita semua dalam kehilat Yahweh Al-Gibor. Amin. Mari.